Di kesimpulannya orang yang masuk Islam tidak wajib mandi. Kemudian kita bahas al-ghuslu lil Jum'ah. Mandi untuk hari Jumat. Jadi ada dua hadis, saya langsung sebutkan dua-duanya karena berkaitan. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ghuslul jum'ah wajibun ala kulli muhtalimin, akhrajahu sab'ah. Atau dalam hadis lain, ghuslu yaumil jum'ah, mandi di hari Jumat ini wajib bagi setiap yang muhtalim, yang mimpi basah, yang sudah balik. Akhrajahu sab'ah. Ya. Jadi di sini ulama mengambil faedah ya, bahwasanya wajib mandi Jumat ya, dari hadis ini jelas hadisnya. Akhrajahu sab'ah artinya 6 tambah 1 tambah Imam Ahmad. Hadis yang selanjutnya, wa an Samurah ibni Jundub, dari sahabat yang mulia Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mah. Siapa yang wudu saja, enggak mandi di hari Jumat, maka itu adalah sebuah kenikmatan, sebuah kebaikan, sebuah hal yang bagus ya, yang patut apresiasi, bagus. Wa man igtasala fal ghuslu afdal, tapi kalau dia mandi itu lebih bagus. Ini hadis ya, seolah-olah enggak wajib mandi, ya kan? Jadi cukup dengan wudu, tapi mandi lebih bagus ya. Rawahul khamsa wa hasanahu Tirmizi. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4 dalam sunan mereka dan dihasankan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala. Ya, hadis hasan itu adalah hadis yang sahih, tapi bedanya hanya pada kekuatan hafalan rawi. Itu ya. Jadi apa beda sahih dan hasan? Sahih hasan, dhaif. Apa beda hasan sama sahih? Dua-duanya diterima hadisnya. Bedanya hanya di kekuatan hafalan perawi. Kalau kuat hafalannya maka hadisnya sahih. Kalau sedang hafalannya ya enggak kuat tapi cukup sedang saja, maka hadisnya hasan. Kalau lemah hafalannya, hadisnya dhaif ya. Jadi hadis ini seolah-olah bertentangan. Yang pertama bilang mandi sunnah wajib, mandi Jumat wajib. Yang kedua, mandi Jumat tidak wajib. Dari hadis ini kita ambil faedah yang pertama, mandi Jumat dimulai sejak terbitnya fajar, karena dibilangkan mandi hari, bukan mandi malam. Mandi hari Jumat. Ada yang bilang terbit matahari hari Jumat. Ada yang mengatakan terbit matahari, ada yang bilang terbit fajar. Yang lebih tepat adalah terbit fajar, karena dimulai hari itu dari terbitnya fajar, kata para ulama ya. Adapun batas akhir mandi adalah sholat Jumat. Karena dalam hadis lain, idza jaa ahadukum ilal jum'ah, artinya kalau kalian datang menemui sholat Jumat, pengen sholat Jumat, artinya batasannya adalah sholat Jumat, maka mandilah. Artinya ketika dia sudah sholat Jumat, misalnya dia nggak mandi nih, dia sholat Jumat, habis Jumatan dia pengen mandi tersebut tidak dianggap mandi Jumat karena batasnya sudah habis. Kemudian yang diantara faedah hadis ini adalah mandi Jumat ya, ini khilaf para ulama, apakah wajib bagi laki-laki saja atau perempuan juga. Jumhur mengatakan hanya laki-laki, karena kan hikmah mandi ini biar kita itu Jumatan rame-rame nggak bau badan. Jadi intinya mandi, lebih tepatnya mandi menuju sholat Jumat. Kalau kita kan mandi kadang jam 7, sholat Jumat jam 12, itu nggak mempraktekkan hadis ini menurut sebagian para ulama ya. Jadi kalau ambil kehati-hatian, mandi mau Jumatan, itu yang diwajibkan oleh para ulama dari hadis ini. Dan di antara faedah hadisnya, ihtilam, tanda balik. Balik itu ada 4 tanda. Yang pertama, yang paling dasar adalah mimpi basah, ihtilam. Yang kedua, berusia 15 tahun. Jadi kalau 20 tahun, ngapa 20 tahun enggak sholat kau nih? Aku belum basah. Ngeboi bapak udah. Kalau lah 15 tahun, meskipun kau belum pernah mimpi basah, kau wajib sholat.
Yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan. Tumbuh bulu kemaluan. Jadi kan kalau orang yang berjihad ya dapat tawanan musuh itu kan peraturannya kalau dewasa dibunuh. Ya. Yang anak kecil ditawan, perempuan jadi budak ditawan. Kan ada seorang anak-anak yang tanggung antara sudah balik atau enggak. Kalau sudah balik belum, pasti bilang belum. Biar enggak dibunuh, jadi tawanan saja. Maka dicek, dilihat bulu kemaluannya. Kalau ada tumbuh bulu kemaluan dia dibunuh. Yang keempat ini perempuan, yaitu datangnya darah haid atau menstruasi. Kemudian kita bahas sekarang. Apa hukum mandi Jumat? Zohiri, ya, Daud Az-Zohiri yang misalnya mengatakan wajib jelas hadisnya. Ghuslul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Bukhari Muslim hadisnya. Tapi ingat ya, wajib ini bukan syarat. Artinya kalau dia meninggalkan dia dosa. Kalau sholat Jumatnya tetap sah sholat Jumatnya, tidak menyebabkan sholat Jumatnya jadi nggak sah. Bukan seperti kayak wudhu, bukan ya. Adapun jumhur, ya mayoritas para ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena hadis Samurah tadi. Maksud wajibun itu artinya tetap adanya syariat. Maksudnya mandi Jumat itu ditetapkan bagi setiap muhtalim. Bukan ditetapkan situ harusnya diharuskan. Artinya disyariatkan gitu. Dan Allah alam saya pribadi sampai sekarang masih condong kepada pendapat sunnahnya mandi Jumat tidak wajib, tapi untuk kehati-hatian kita ya mandi ya, untuk keluar dari khilaf para ulama. Allah taala a'lam. Apalagi ada sebagian hadis mengatakan maksud wajibnya mandi itu karena ada sebuah riwayat mengatakan man ghassala, siapa yang membuat istri mandi. Jadi maaf ya bagi jombloan-jomblowati yang nyimak ya kajian ini. Jadi di antara waktu disunahkan itu malam Jumat atau Jumat pagi. Disunahkan kita menggauli istri menurut sebagian para ulama. Karena itulah disyariatkan mereka mandi. Karena ada hadis yang tadi. Ya Allah taala a'lam. Apalagi kalau di Arab Saudi itu ya cuacanya nggak bikin gerah meskipun panas. Jadi nggak mandi pun nggak masalah. Ya kalau dibiarkan nggak mandi sahabat itu, sehingga diperintahkan mereka mandi untuk Jumatan. Dan dari hadis inilah juga ulama Syafi'iyah mengatakan disunahkan ketika ada perkumpulan sholat yang berjamaah disunahkan mandi. Contoh sholat istisqa minta hujan mandi, sholat gerhana mandi, sholat Idul Adha Idul Fitri mandi, karena dia berkumpul sama orang-orang secara luas ya. Wallahu taala a'lam. Jadi hadis ini ngambil kesimpulan kepada kita bahwasanya mandi Jumat itu tidak wajib, hanya sunnah, tapi sebagai kehati-hatian kita keluar dari khilaf para ulama, hendaklah jangan meninggalkan mandi untuk sholat Jumat. Ya, jadi kita ambil sekian hadis ya, wallahu taala a'lam. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang kapan waktu-waktu disunahkan mandi. Dan juga dibahas bagaimana cara mandi wajib ya, cara mandi wajib yang sempurna. Kalau cara mandi wajib saja ya intinya mandi ya. Jadi mudah sekali mandi wajib itu, intinya mandi, menuangkan air ke seluruh tubuh dengan niat udah. Ya, adapun yang sempurna akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, alhamdulillah. Jadi kita pada hari ini sudah kita pelajari tentang sebab-sebab mandi wajib. Yang pertama adalah keluarnya air mani. Yang kedua adalah berhubungan badan, dan ada sebab yang mungkin belum kita bahas, yaitu adalah kematian ya, kematian. Jadi ketika seorang mati wajib mandi. Cuman bukan dia yang mandiin ya, bahaya kalau dia mandiin keluar semua, lari semua orang. Tapi kita yang hiduplah yang memandikannya. Tiga ya. Yang pertama apa? Berhubungan badan. Yang kedua keluarnya air mani. Yang ketiga kematian. Yang keempat khusus wanita adalah berhentinya darah haid dan nifas. Jadi kita punya 4 ya penyebab mandi. Yang pertama adalah keluarnya air mani, berhubungan badan, kematian, dan berhentinya darah haid maupun darah nifas. Adapun masuk Islam kita bahas tadi, yang lebih tepat adalah tidak wajib mandi.
Begitu juga untuk sholat Jumat maka tidak wajib mandi. Wallahu taala a'lam. Demikian saya akhiri. Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.